articles in the form of essay. But this one, it is more academic one. We have research, yeah. So this is for your first time doing preparing you for the research, yeah. What about the research methodology? May I know who was lecturing you anyway? Pak Adityo. Right. What did you discuss anyway? Wait. You forgot? In general, what Yeah. did you do? What did you do in your research about methodology? hypothesis. Waktu itu ini, ma'am, how to write a research proposal. Okay. What did you do in that? Sorry, ma'am? What did you do in writing your proposal? What was the activities? Do you still remember? You don't remember. Discuss about hypothesis. Okay. And populations. Sample, something like that. All right. So it's about quantitative, qualitative methodology. Yes. Right. Do you have the same lecturer? Yeah. Yes, sir. Aditya. Okay. What about others? I haven't heard from someone else. Anissa Mufida, what about you? How was your research methodology class? Sama Pak Adit. Pak Adit juga ya. Ada yang dosanya berbeda? No, you got the same lecturer. Okay, right. So basically, research methodology prepares you for the research, but it is more on the method chapter, because in writing a thesis, there are 5 chapters we have in our undergraduate thesis atau undergraduate skripsi gitu. So we have 5 chapters. So methodology is in chapter 3. So however, it has already prepared you for the whole things we need to discuss in thesis writing. Well, so we come to teaching strategies. What about the teaching strategies? It includes synchronous and asynchronous. It will be started with synchronous and then will be followed up by asynchronous, because it is limited that the synchronous meeting should be no more than 30 minutes. Jadi ada aturan universitas kalau synchronousnya tidak boleh lebih dari 30 menit, because it's going to burden the students about the quota and the internet working load, yeah. So with the sessions or opportunities to collaborate with peers in a small group implemented on peer activity and group work, students' learning will also be focused through an engagement on series of task completion in and out of the classroom. Jadi ada yang kita diskusi melalui synchronous, dan ada beberapa aktivitas di luar synchronous, itu disebut dengan asynchronousnya. Okay, well, so here is the course content and structure. Overall, there will be like 16 meetings for the whole semester, 16 meetings, but then because we have 4 UOC or unit of credits atau 4 SKS, then we would like to have 2 meetings for each week. So the first meeting this week, we have course overview. We would like to have a brainstorming how to conduct a research, and next meeting you will discuss about the finding research topic using Google Scholar, and then the following week we'll be making decision on research topic using Google Scholar data, and how to define research problem, bagaimana menentukan research problem itu apa, research questions ya. Lalu selanjutnya adalah kita mulai masuk ke writing introduction, bagaimana harusnya menulis introduction atau background of study. Di situ juga dalam writing introduction ada bagaimana menemukan previous research dan apa fungsinya previous research. Kemudian selanjutnya adalah tetap writing introductions. Kita akan mencoba mencari research gap dan novelty. Novelty adalah kebaruan atau keterbaruan dari riset yang ingin Anda lakukan. Kemudian analysis, kita bagaimana cara
mensintesis atau menganalisis, lalu kita praktek. Selanjutnya review juga. Setelah introduction kita punya writing literature review, terbagi beberapa meeting, kemudian mid testnya nanti project based, tapi ini pekan 8 adalah pekan UTS begitu. Ini sudah April ya, ini sudah Ramadan berarti April 12 April ya sudah mulai Ramadan. Lalu masih writing literature review, kita juga akan menggunakan referencing manager. Teman-teman sudah punya Mendeley ya aplikasinya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. I think you are already familiar with this referencing manager. Kemudian April, Mei week ke-10 kita masuk ke bab methodology, bagaimana menulis metodologi dan aspek apa saja yang harus subbab apa yang harus ada di metodologi. Kemudian menulis research finding, bagaimana setelah melakukan penelitian bagaimana display data untuk menjadikannya sebuah laporan atau research finding begitu ya. Kemudian Mei ini setelah week 10 ini sebenarnya break Idul Fitri ya. 7 Mei itu sudah mendekati Idul Fitri. Idul Fitrinya sekitar tanggal 12 kalau nggak 13 Mei sepertinya. Lalu liburnya harusnya hanya sekitar 1 pekan ya. 1 pekan. Tidak apa-apa, santai saja karena kita basisnya online, jadi bisa dikerjakan sambil silaturahim begitu ya. Oke. Lalu writing research finding, kemudian terakhir writing discussions, lalu writing conclusions, writing abstract pun ada cara menulisnya, kemudian presenting research proposal, yang terakhir adalah mempresentasikan research proposal atau research yang sudah jadi. Karena kita sudah latihan sampai discussion, sampai abstract, berarti harapannya sudah sampai akhir. Tapi nanti kita lihat kemampuan dan kecepatannya teman-teman, apakah mampu sampai akhir atau sampai research proposal. Kalau sampai research proposal berarti hanya sampai bab 3. Itu ya, bab 4 sama bab 5-nya tidak begitu. Lalu ini assessment penilaiannya tentang aspek apa saja. Yang pertama, bagaimana menulis introductions-nya, lalu literatur review-nya. Sebentar ada yang masuk. Oke. Writing literature review, kemudian presenting research proposal 35. Jadi bobotnya introductions dan literature review 25%, kemudian presenting research proposal 35%, sisanya adalah attendance. Di sini attendance sangat kecil sekali, 15%, karena sebenarnya apa yang kita lakukan adalah lebih pada project base begitu ya, lebih pada produk tulisan Anda. Jadi asalkan Anda menghasilkan produk, attendance itu tidak terlalu signifikan. However, tapi walaupun begitu, di sini ada saya highlight, students are expected to have commitment on study activities. Unless urgent and formal permission has been approved, failure to attend 80% of lecture may result in failing the course. Gitu ya. So, ini penilaiannya seperti biasa, kalau 80 sampai 100 berarti A, 75 sampai 79,9 berarti B+, kemudian ini range-nya. Karena belum ada LMS ya, maksudnya LMS-nya masih under constructions, saya belum bisa attach ini ke LMS. Nanti kalau sudah fix, insya Allah semoga minggu depan ya, itu nanti saya sertakan di LMS-nya. So far, any questions? Ada pertanyaan atau ingin ya hal yang dikonfirmasi? Or any objections maybe? Mem, Ya, silakan Mbak Yana. kalau misalnya ada yang belum familiar sama
Mendeley nanti juga belajar sama-sama kan ya? Oh iya, iya betul. Nggak apa-apa. Kalau masih belum familiar nggak apa-apa. Gampang kok Mendeley itu asal sudah punya softwarenya. Nanti kita bisa pelajari bersama-bersama. Gini. Ada lagi? Anyway, teman-teman sudah punya rencana begitu akan menulis apa? Atau topik penelitian? Belum, Mem. Belum. Belum ya? Ada sih tapi nggak yakin, Mem. Nggak yakin ya? Masih Oke. abstrak, Mem. Abstrak. Nanti bisa didiskusikan, Mem. Alright. Memang kalau masih belum punya itu bisa jadi ada sebabnya beberapa hal, di antaranya adalah kurang membaca itu. Sepertinya itu ya, membaca terkait isu-isu yang ada di English education atau English education penelitian di prodi kita berarti terkait dengan English education atau English teaching. Pertama, yang kedua bisa tentang linguistik. Nanti Anda berbicara collocations, morphology, syntax begitu. Atau terkait dengan literature, novel dan sebagainya itu ya. Tapi saya sendiri, saya pribadi kurang begitu oke dalam hal literature. Paling tahu basic saja. Kalau linguistik dan English teaching, saya biasanya meneliti di area situ. Research interest saya adalah research interest itu berarti ketertarikan penelitian saya. Selama ini record saya ada di English teaching, kalau enggak linguistik. Saya suka area research saja ada language and politics atau language and identity atau ELT in Muslim context. Saya biasanya riset saya tentang itu. Jadi bisa linguistik, bisa ELT in general. Gitu ya. Kalau literature mungkin saya bisa bantu, tapi nggak dalam. Misalkan literatur siapa ya? Literatur itu Bu Agista. Bu Agista literatur. Bu Ocha itu linguistik. Bu Ocha. Bu Tatit bisa atau Bu Harti begitu. Kalau novel, karena basically saya kalau novel bahasa Inggris saya tidak terlalu membaca begitu. Pak Trias juga bagus kalau literatur ya. Karena ada sub bidang masing-masing dan saya bukan di area literature atau drama begitu. Saya kurang oke dalam hal itu karena riset saya tidak ke situ gitu. Basically itu kalau teman-teman. Kalau Pak Jarum? Pak Jarum sendiri apa? Pak Jarum di ELT biasanya. In general. Dosen-dosen, mostly dosen di prodi bahasa Inggris, kebanyakan ELT in general. Tapi yang spesifik studinya atau masternya tentang literatur itu Bu Agista, Pak Trias itu kajian Asia Timur, bukan, American Studies, S2-nya di UI American Studies. Lalu Pak Sudiran itu juga American Studies. Bu Harti S2-nya apa ya? Saya kurang paham. Tapi beliau biasanya mengampu mata kuliah poetry literatur terkait dengan itu. Bu Tatit juga M.Hum itu dari karya sastra juga. Pak Rizky lebih ke translation, tapi basically Pak Rizky S1-nya ada di UM, jadi SPD, jadi tahu apa ELT in general juga bagus. Pak Jarum, MED dari Jepang, itu juga ELT in general. Tapi saya kurang paham ini nanti apakah dibagi pembimbing 1 atau 2. Karena memang ini sudah di planning bahwa mata kuliah thesis writing ini dipersiapkan untuk tesis sungguhan gitu. Jadi output dari mata kuliah ini setidaknya sudah sampai proposal. Jadi lulus mata kuliah ini teman-teman tinggal langsung field research, jadi langsung terjun ke lapang, ambil data dan sebagainya. Kalau tesisnya tentang pengambilan data misalkan gitu. Jadi bisa lulus 3,5 harusnya. Gitu.
Kalau mau buru-buru menikah begitu kan bisa 3,5 Mbak Yana. Alright, basically teman-teman yang harus dilakukan karena harapannya mata kuliah ini outputnya adalah research proposal, jadi proposalnya sudah jadi, saya minta tolong memang dimatangkan konsep atau ide yang akan diteliti. Caranya, nggak ada cara lain sepertinya itu selain membaca begitu. Dengan membaca Anda akan tahu isu-isu apa yang selama ini dikupas di pengajaran bahasa Inggris, lalu tinggal cocokkan saja dengan Anda research interest Anda, apa selama ini suka mata kuliah speaking, speaking itu kurangnya di apa misalkan, atau selama ini suka di apa phonology misalkan, gitu ya. Nggak ada cara lain selain membaca. Coba saya presentasikan slide saya ini sekedar harusnya kalau sudah kenal begini meeting pertama tidak perlu introductions kan, biasanya introduction lalu selesai begitu karena kita sudah saling mengenal. Jadi saya beri meeting pertama ini setidaknya apa ya warming up activity biar langsung tune in ke dalam mata kuliah thesis writing ini. Sebentar saya present share. Sudah terlihat ya? Research. Iya, Ma'am. Okay. What is research? Raise your hand and have your voice about the questions. Ada yang mau berpendapat tentang what do you know about research? Apa sih research itu? Kita sering bicara riset begitu. Tapi what do you know actually about research? Aktivitas untuk meneliti sesuatu, Ma'am. Alright. General. That's good anyway. Thank you, Mbak Yana. Next. What do you know? Isma ya? Yes, I think research is mencari kesalahan yang terjadi kemudian sekaligus mencari solusinya. Alright, oke. Senang ini berteman dengan Mbak Isma, kalau ada masalah langsung dicarikan solusi. Okay. Oh iya, benar, Kita cari Ma'am. masalahnya, Benar, Ma'am. Ma'am. Oke, next ada pendapat lain. What is research? Gak apa-apa seperti Mbak Isma tadi. Selama ini Anda berpikiran penelitian itu apa sih? Looking for something more critically. Looking at something more critical gitu ya, mengkritisi sesuatu ya, begitu kurang lebih. One last one, ada satu lagi yang mau berpendapat? What is research? Me. Ya, siapa ini? Sistem mencari solusi menggunakan sistematis. Iya. Sistematis. Ini satu kosan Mbak Yana sama. Iya, Ma'am. Oh, oke. Right. Gimana? Mencari sesuatu solusi dengan secara sistematis begitu. Iya. Oke. Alright. Definisinya semua betul, hore. Oke. Semuanya betul. Tapi kita lebih arahkan ya sebenarnya apa research itu. Okay. So, a research project which always starts from a research questions. Jadi penelitian itu diawali oleh research questions. Research question dari terminologinya sudah terlihat research question. Diawali pertanyaan. Jadi kita punya pertanyaan, lalu kita akan mencari jawaban. Gitu ya. Cara untuk mencari jawabannya itu disebut dengan penelitian. Nanti ada caranya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip atau etika penelitian. A research project which always starts from a research question and ends with an answer to the questions aims at understanding the nature of the research object. Baxter et al. Et al. Defines research in education as a disciplined attempt. Disciplined attempt, berarti attempt itu apa? Ada yang tahu attempt? Baxter ini mendefinisikan bahwa research dalam pendidikan
as a disciplined attempt adalah effort atau usaha yang sistematis begitu, to address itu apa? Solve ya, to address or solve problems through the collections and analysis of primary data for the purpose of descriptions, explanations, generalization, and predictions. Itu usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang kita punya secara sistematis, begitu kurang lebih definisinya begitu. Oke? So ini bedanya journalist and a researcher. Ada tahu jurnalis itu apa? Yang tukang wartawan. Wartawan. Nah, Tukang apa? Nulis Tukang berita. mencari berita. Oke, journalist versus researcher. Lalu apa bedanya sebenarnya jurnalis sama researcher? Jurnalis sama peneliti, apa sih bedanya? If it is journalist activities involve observe object. Jadi kalau mau mencari berita itu, jurnalis atau wartawan, reporter, itu turun lapang untuk observe object. Mengobservasi apa misalkan beritanya, misalkan ada berita kecelakaan misalkan, dia akan observe object. Lalu record the observations. Recordnya kalau jurnalis berita cetak, media cetak, berarti dia akan record observation-nya melalui mendeskripsikan apa yang terjadi di TKP misalkan. 2 orang terluka, terus tabrakan antara bus dan sepeda motor misalkan begitu. Itu record the observation, lalu describe the result. Datanya dideskripsikan. Produk dari jurnalis adalah report of fact based on the observations. Mirip penelitian ya? Betul nggak? What do you think? Mirip penelitian, tapi nanti ada bedanya. Mirip Kalau versi simpel. ya. Journalist activities pertama saya ulangi bahwa dia terjun ke lapangan, dia reporter terjun ke lapang, lalu observe atau record the object, kemudian describe the data. Setelah dapat datanya dia mendeskripsikan melalui tulisannya. Kalau Anda pernah baca berita, misalkan berita tentang contoh simpelnya tentang tragedi kecelakaan misalkan, dia akan mendeskripsikan pukul sekian 5W1H prinsipnya ya. Kapan, siapa, di mana, terus apa, kenapa, lalu bagaimana begitu. Jadi 5W1H itu akan dideskripsikan dalam narasi beritanya. Jadi produk jurnalis adalah berupa report fakta berdasarkan observasi yang telah dilakukan. So now what is the difference between research and journalist? Kalau research sama, bisa jadi sama prosedur yang dilakukan, observe object, record observation, describe result. Lalu setelahnya ada proses lagi namanya proses of analysis. Dianalisa berdasarkan teori. Ya. Ada analisis data. Analisis datanya pakai apa? Analisis datanya pakai SPSS misalkan. Misalkan beritanya tentang students perceptions on online learning misalkan. Online learning using Google Meet misalkan gitu. Setelah Anda dapatkan datanya, persepsinya 50%, jangan 50%, 60% itu positif, 40% negatif. Proses pengambilan datanya berbicara sekarang, terus akan dianalisa melalui apa? Apakah SPSS atau apa? Gitu ya, ada proses of analysis, kemudian addressing the finding to theoretical questions. Kemudian data yang sudah ada itu di-matchkan, namanya dianalisis atau disintesiskan berdasarkan teori yang ada. Basically itu perbedaannya. Jadi, journalist activities can be a research if it is involved process of analysis and addressing the finding to theoretical questions or theoretical concept gitu. Itu ya bedanya. Saya tahu Mas Yuan ini suka menulis ya. Nah mungkin bisa suka menulis, bisa merefleksikan. Suka menulis itu berarti sudah punya modal untuk menjadi kritis. Tapi kalau tulisan biasanya kalau
saya sendiri biasanya nulis opini. Kalau opini itu berdasarkan fakta lalu diinterpretasi, gitu. Faktanya atau fenomenanya apa, lalu interpretasi sesuai dengan pemikiran kita. Itu opini, menulis esai begitu. Tapi kalau research dia harus ada prosedurnya, instrumennya apa, kemudian di akhir harus dianalisis berdasarkan teori itu tadi. Gitu ya. Oke. Lalu, what is actually the purpose of research? Kenapa sih kita harus meneliti? Kita kan katakanlah masyarakat akademik begitu ya. Masyarakat akademik diantaranya ada mahasiswa, ada dosen dan sebagainya. Jadi kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan itu kita lakukan melalui riset. So the purpose of research is actually to develop body of knowledge. Jadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Harusnya begitu. Research in TEFL tahu ya, Teaching English as Foreign Language atau for Foreign Language, has produced its development. Jadi pengajaran bahasa Inggris pun telah melalui beberapa perkembangan karena adanya riset. Misalkan pertama dulu masih traditional approach of teaching. Dulu zaman saya SD, pengajarannya mungkin masih grammar method, masih mentranslate. Gurunya menyampaikan, oh ada kalimat ini silakan translate ke bahasa Inggris gitu ya. Masih traditional approach. Kemudian karena riset juga, it move atau it shifts to structural approach. Kemudian dari structural approach sekarang yang banyak digunakan lebih ke communicative approach. Ya, lebih pengajarannya di kelas kan Anda tidak lagi menerjemahkan A ke B begitu, tidak kan? Itu lebih komunikatif. Apalagi di mata kuliah speaking, Anda kan diajari untuk berkomunikasi lebih ke student-centered begitu. So that's basically the purpose of research. Maka, university students don't only work as a reader for the books or research articles. Tuntutannya adalah do a research. Jadi harus melakukan penelitian. What to do next? Saya bilang tadi hari ini hanya warming up activities. It leads you to this course, to thesis writing course. Harapannya setelah ini teman-teman bisa akses Google Scholar. Sudah tahu cara aksesnya ya? Sudah, Ma'am. Sudah, good. Read articles of your interest. Lalu cari saja keywordnya apa begitu. Read articles of your interest. Kemudian ini, di Google Scholar itu Anda bisa seleksi tahunnya. Tahu caranya ya seleksi tahun? Tahu, Ma'am. Di pojok sebelah kiri, itu Anda nanti range tahunnya silahkan di-inputkan, jadi agar yang muncul datanya tidak riset-riset lama. Jadi harapannya memang karena riset itu tujuannya tadi, kembali lagi tujuannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi idealnya adalah 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir publikasi yang ada di Google Scholar itu. Cari saja tidak perlu susah, memang sebenarnya mencari publikasi artikel itu agak susah ya, karena untuk langganan jurnal juga itu mahal. Cari saja kira-kira yang mudah didapatkan yang PDF-nya ada di Google Scholar, yang open source begitu ya. Read articles of your interest, kemudian pick 3 topics that you are interested in. Silakan next meeting hari Jumat dibawa masing-masing 3 topik yang kiranya ingin diteliti begitu ya. Sementara cari topiknya saja, tidak terlalu detail. Saya pengen tahu kenapa topik itu. Begitu ya. Karena basis aktivitas di thesis writing adalah pemilihan topik itu. Oke? Ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Kok tiba-tiba udah 9.26 aja ya? Ada yang ingin didiskusikan? Ya, Yana? Kalau misalnya judul, tadi kan ada tuh skripsi yang kayak ada yang masuk linguistik, terus dan lain-lain. Kalau yang misalnya judul skripsi yang diawali dengan pengaruh gitu,
Itu maksudnya ke apa, Mem? Pengaruh, misalkan pengaruh mendengarkan, pengaruh menonton movie berbahasa Inggris dengan kemampuan speaking, itu IELT pengajaran. Oke, Mem. Kalau pengaruh kan berarti itu nanti correlational studies ya, studi korelasi. Kan ada apa? Variabel A, variabel B, variabel A, dependent, independent variabel itu. Ya. Silahkan mulai riset ya, mulai cari-cari saja, tidak perlu judulnya. Kalau bisa sama judulnya nggak apa-apa, tapi kalau memang itu kesulitan, topiknya saja nggak apa-apa. Untuk sekedar obrolan atau diskusi kita next meeting, Anda silakan bawa 3 topik itu sesuai dengan research interest Anda. Oke? Ya. Tapi ini usahakan karena kalau education, research Anda tentang education, mungkin kalau harus ke sekolah itu agak sulit ya. Mungkin Anda nanti tertarik melakukan classroom action research, tapi dengan kondisi begini, mungkin bisa, tapi ya move lagi ke online platform. Silakan dipikirkan itu juga nanti. Oke? Ya. No more questions? Oh ya, Mem, saya mau tanya. Ya, Mas Yayat. Ini kan kita yang diawali dengan finding research question dulu kan ya, Mem. Nah, antara research question sama finding a gap itu duluan mana, Mem? Soalnya kalau saya lihat-lihat hampir mirip-mirip gitu loh, Mem. Kalau misalkan kita punya research question dulu, terus kita finding a gap, tapi ternyata risetnya kita ini sudah ada gitu, Mem. Itu gimana, Mem? Makanya dari itu memang diawalinya dengan membaca. Karena untuk menemukan research gap itu kan diawali dengan membaca dulu ya, mana yang belum diteliti atau hasil dari sintesis. Misalkan nanti itu pembahasannya di menulis introductions. Di pertemuan itu akan kita bahas bagaimana cara menemukan research gap. Harusnya research gap tuh harus seperti apa sih? Apakah dari research gap itu nanti akan muncul novelty itu keterbaruan. Apa sih sebenarnya bedanya research Anda dengan research terdahulu, atau research Anda sekedar repetitions of the previous research? Kan yang kita hindari adalah your research is a repetitions of the previous ones. Gitu ya. Ya memang hasilnya harus membaca. Makanya sekarang awalnya dari topik dulu. Kan 3 topik itu masih nanti kita seleksi jadi 1 kan. Dari topik kita nanti ada topik sudah saya cantumkan di course online tadi, how to define a research questions, karena memang awalnya research itu dari research questions itu, gitu ya. Pelan-pelan dulu nggak apa-apa, temukan 3 topik dulu, nanti kita sortir kira-kira apa yang harus dilakukan dengan topik ini dan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan, gitu. Oke. Apa tadi Mbak Yana? Itu, Mem, yang penelitian, tapi kalau nggak salah, apa sih? Review literatur. Itu gimana, Mem? Review literatur itu kayaknya masih belum disarankan untuk untuk level kita ya. Karena review literatur itu review literatur tahu ya bedanya sama riset. Jadi research paper atau research article itu bisa based on research. Artikel, publikasi artikel itu ada 2 basisnya. Basisnya research base, ada yang mereview literatur. Ini bukan literatur ini ya, sastra ya. Maksud saya terminologi literatur yang saya gunakan saat ini bukan literatur sastra. Tadi konsepnya artikel ilmiah bisa dari penelitian, bisa dari review literatur. Tapi kalau yang basisnya review literatur itu biasanya literatur yang direview sekitar 40 jurnal atau 40 artikel.
40. Lalu dari Anda mereview maksudnya mengkritisi artikel-artikel yang 40 itu, setidaknya tidak harus 40 tapi biasanya banyaknya segitu. Lalu Anda menemukan konsep baru. Kalau masih belum familiar dengan itu justru sulit. Karena hanya melihat literatur yang banyak itu, lalu Anda mengkritisi dan menemukan konsep. Itu agak kompleks. Kita melakukan yang research based dulu. Nanti kalau research based sudah jadi, insya Allah sudah ada pengalaman dan melakukan review literatur akan mudah insya Allah. Gitu ya. Yes, ma'am. Sudah lagi? Sudah ya, kita cukupkan sekian. Intinya teman-teman relax saja. Kita ada step-stepnya. Sementara ini yang saya minta adalah membaca ke Google Scholar dulu, temukan research topiknya, gitu ya. Oke. Ini yang nggak datang Mas Satrio itu ya? Ada yang kenal Mas Satrio? Kenal, Mem. Kenal, Mem. Oh, kenal ya. Memang nggak hadir. Satrio Agung Sinawang Bagus. Oh, Di status keuangannya masih belum lunas ya, apa mungkin masih terkendala dengan itu mungkin ya. Oke. Anyway, nanti disampaikan apa yang harus dilakukan. Kayaknya ini dari kelas 1-nya, soalnya NIM-nya sama kayak Mbak Anissa Mufida 32, lalu Mas Satria 35. Disampaikan saja Mbak apa yang perlu dilakukan agar next meeting kita bisa sama-sama diskusi, gitu ya. Okay, thank you very much everyone for your coming and your active participation. See you next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you.